selesai. Dalam persidangan gugatan dianggap dibacakan. Nah, seperti itu biasanya. Tidak ada gugatan dibacakan, selalu dianggap dibacakan. Nah, kemudian kami menyetujui sidang akan dilanjutkan secara online tanggal 25 Juni nanti. Kami akan memberikan jawaban ke pengadilan melalui sistem ekor. Jadi sidang berikutnya itu tidak ada lagi offline, semuanya online sampai nanti selesai di jawaban replik duplik terakhir, baru nanti pembuktian dan saksi, baru itu nanti offline. Kira-kira begitu sidangnya. Ada lagi? Hasil sidang seperti apa sih yang kemarin Bang, kalau bisa dijelaskan? Kabarnya agak sedikit ada perdebatan yang Enggak ada. Itu kan dari biasanya aja mempermasalahkan urusan yang receh-receh lah bahasanya. Receh-receh itu maksudnya urusan KTP lah dipersoalkan. Sebetulnya kan KTP itu tidak ada kewajiban di dalam, pada saat kita mendaftar surat kuasa di PPSP itu selalu yang diminta itu KTP-nya penerima kuasa pengajar. Jadi nggak ada kewajiban. Nah, kemudian mereka minta KTP asli. Kan KTP asli dipakai oleh prinsipal. Sama Mbak sendirilah, kemana-mana kan KTP asli dipakai kan gitu. Nah, beliau juga pakai KTP-nya. Kita kasih fotokopi yang asli, fotokopian lah yang berwarna. Ya kan majelis hakim menyampaikan, ya sudah jalan ke persidangan. Jadi emang ya dicuekin aja, apa yang disampaikan itu kan hanya receh-receh aja lah. Nggak, sesuatu yang nggak perlu dipersoalkan itu ya nggak perlu lah. Jadi lawyer harusnya paham itu. Bang, benar nggak sih Bang, kabarnya bahwasannya Pak RK sendiri akan menggugat balik dari LM ini Bang? Jadi gini, potensi menggugat balik itu namanya rekonvensi, menggugat balik. Kami selaku kuasa hukum akan mengajukan rekonvensi, nanti disatukan di dalam jawaban. Jadi rekonvensi itu gugat balik di dalam jawaban nanti kan. Kenapa kami gugat balik? Karena ini kan belum ada, ya kan gitu, belum ada putusan pengadilan, belum ada putusan tentang hasil tes DNA, kemudian tidak ada hubungan hukum, tapi dia gugat, dia menyatakan bahwa ini anaknya RKZA tersebut. Kan ini ada nama baik orang yang dipertaruhkan, ada nama baik dan harga diri orang yang terkoyak-koyak di sini. Kan gitu, kecuali dia punya tes DNA terlebih dahulu, lain cerita. Tapi kalau enggak, kan nama baik kan dipertaruhkan, nama baik Pak RK, harga diri dengan keluarga, hubungan dengan istrinya, hubungan dengan keluarga dan segala macam, pasti dong ada terganggu sedikit kan. Nah ini kan wajar dong kalau kita tuntut rekonvensi gitu loh. Kita tuntut 100 miliar. 100 miliar? Iya, itu 100 miliar biar dia kapok lah gitu. Jadi ini saling menurut kayak Kalau duluan Bang, kalau abang lihat pertanyaannya gini Bang, ini kan tadi seperti yang bilang banyak luka yang ditinggalkan untuk orang-orang yang merasa dilukai ya Bang. Iya, betul. Nah, untuk hal ini gitu, kita Lisa kan makin kesana makin kesini diundang, saya semakin happy aja lah ya Bang. Abang lihat kesini arahnya adalah pemerasan sesungguhnya Bang. Ya, itu teman-teman yang bicara ya. Tapi dugaan itu selalu, kalau dari awal Pak RK selalu mengatakan ada dugaan motif ekonomi. Beliau mengatakan dugaan motif ekonomi. Kalau teman-teman mengatakan ada dugaan pemerasan, itu teman-teman kembali lagi, kalau Pak RK menyampaikan di dalam statementnya dari awal ada dugaan motif ekonomi. Nah, tinggal ya kan dugaan motif ekonomi kan banyak. Nah, salah satu contoh misalnya, dia menyampaikan ada ganti rugi material. Ganti rugi, dia merasa stres, dia merasa malu, tertekan psikologisnya. Pertanyaan sekarang, dia stres nggak? Malu nggak? Menyampaikan aibnya ke publik. Ini kan menyampaikan aib ke publik.
pergi dari satu podcast ke podcast lainnya, dari satu televisi ke televisi lainnya, menyampaikan motifnya apa? Kalau bukan ekonomi, lalu di mana stresnya? Oh dia santai-santai kok. Kalau bahasa saya dia menikmati sendiri atas aib yang dia ungkapkan sendiri. Makanya nggak layak kalau dia menuntut ganti rugi material, nggak layak. Teman-teman cek sendiri, nggak layak dia nuntut ganti rugi. Orang dia nggak ada malu kok. Urat kemaluan udah nggak ada menurut saya. Kalau ada urat kemaluan nggak mungkin ada perempuan akan menyampaikan aibnya sendiri ke media lalu keluar gitu loh. Nggak ada, lalu menyampaikan oh begini dalam gugatan, nggak ada seperti itu. Tapi kembali lagi ya kami hormati apa yang disampaikan di gugatan. Tapi Bang, sepanjang ini sampai kemarin sidang, ada coba yang dia sampaikan lewat siapakah untuk ya itu bicara soal udah deh kita damai aja, tapi ada sekian itu ada gak sih Bang? Nggak ada. Kasus ini berjalan normal. Ya, tentunya kami menghargai gugatannya, udah gitu aja. Dan kemarin pihak Revalino sendiri sempat hadir Bang. Apakah itu cukup membantu juga dalam kasus ini Bang untuk bisa? Ini bukan soal membantu atau tidak, tetapi ini soal hak yang dijamin oleh hukum acara perdata mengatakan bahwa ada pihak berkepentingan. Kalau orang yang pihak berkepentingan dalam hukum acara perdata namanya intervensi, karena dia merasa berkepentingan terhadap kasus ini bahwa dia mengajukan intervensi karena dia berkepentingan. Kenapa dia berkepentingan? Karena dia yang merasa bahwa itu anak biologisnya, dia ayah biologisnya. Karena memang di dalam percakapan Revalino dengan LM sendiri tidak membantah bahwa ada hubungan, nggak ada membantah. Dia nggak membantah ada hubungan, tetap kok ada hubungan memang mereka. Jadi ya sekali lagi kalau Revalino merasa itu anaknya, dia punya kepentingan untuk mengajukan intervensi dan itu harus dihargai. Ya kita lihat aja. Tapi memang dia sudah mengajukan bahwa intervensi. Kami dapat informasi kemarin, ya dia langsung mengajukan permohonan itu. Tapi tes DNA sendiri akan berlangsung atau seperti apa nih? Bahkan mungkin sudah digadang-gadangkan kan dari awal. Ini kan gugatan perbuatan melawan hukum. Sekali lagi gugatannya itu tentang dia bilang identitas anak, meskipun gugatannya perbuatan melawan hukum, tapi narasi yang dia sampaikan dalam gugatan itu tentang identitas anak, asal usul anak. Kembali lagi kalau bicara asal usul anak, identitas anak itu bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan agama. Apalagi dia menyampaikan dasar hukumnya putusan MK nomor 46 tahun 2010. Itu kan judul review pasal 43, kasusnya dulu Macica Mukhtar kan. Macica Mukhtar mengajukan judul review pasal 43 untuk mengakui anak di luar nikah. Dia itu kan nikah siri. Ini kan nggak ada hubungan pribadi, nggak ada hubungan personal, nggak ada segala macam. Nah kemudian dia sekonyong-konyong menyampaikan bahwa itu anaknya RK tanpa ada tes DNA. Kalau tanpa ada tes DNA, kalau digunakan itu fitnah kan begitu. Nah, kecuali dia punya dulu hasil tes DNA baru lain cerita. Tapi kalau dia nggak punya, dia berkeluar-keluar kan namanya kan fitnah yang keji kan gitu. Sekali lagi dasarnya itu nggak jelas. Kami sih mengatakan bahwa gugatannya ya prematur, salah orang, error in persona. Dia nggak punya kapasitas mengajukan gugatan, menyampaikan tergugatnya Pak Ridwan Kamil. Nggak punya kapasitas dia. Kenapa? Nggak ada hubungan hukum. Nggak ada hubungan hukum sama sekali. Secara personal nggak ada. Jadi error ya, salah orang. Yang dibuat harusnya Revalino gitu. Makanya Revalino mengajukan intervensi. Lu gugat gua bukan RK gitu. Berarti bisa bilang salah alamat ya Bang? Iya salah alamat. Tapi berarti kemungkinan kayak ini nggak sih Bang, kayak ya kesempatan lah untuk mencoba ya itu tadi tanda kutip ekonomi tujuannya. Jadi kayak ya udah nih. Kesimpulan Anda itu ya seperti itu mungkin.
gitu loh. Ya kita arahnya kan ke sana kan kemungkinan. Tapi nantinya kalau misalnya Pak RK-nya ditantang untuk tes DNA bersiap. Nah, kan kembali lagi soal tes DNA, ya kan? Sepanjang dalil-dalilnya dia bisa buktikan hubungan hukum, dia bisa buktikan ada itu anak biologis dan segala macam. Soal tes DNA kan kami sudah menyampaikan ke Baris Krim. Ya. Nah, sekarang dia meminta tes DNA, ya buktikan dulu. Dia kan menyatakan bahwa ini anak biologisnya. Nah, ada nggak bukti hubungan biologisnya? Kan nggak ada sama sekali. Nah, dia hanya berkuar-kuar di media. Bang, Lisa sekarang sempat mengatakan bahwasannya anaknya yang dikatakan anak Pak RK itu memiliki hak ahli waris dari Pak RK. Dari Abang sendiri gimana? Ya itu salah kaprah, ngawur itu. Itu dia ya mungkin pengen dapat sesuatu kali ya. Tapi kembali lagi apa yang dia sampaikan itu yang nggak benar, itu keliru itu. Kalau dia mau mendapat sebagai ahli waris, lah orang nggak ada hubungan kok sebagai ahli waris kan gitu. Ya tes DNA juga nggak ada kan gitu. Jadi saya kira itu salah kaprah dia. Oke bang, Selanjutnya bang, sidang selanjutnya. Sidang selanjutnya tanggal 25 Juni itu nanti offline ya, online bukan offline gitu. Jadi tidak ada sidang secara terbuka nggak ada. Bang, sorry, abang meyakini bahwa ini sekali lagi bukan cacat hukum tapi tidak cukup bukti lah ya bang. Kalau kami menyatakan dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada teman-teman yang juga tidak mendahului Tuhan yang Maha Kuasa dan juga tidak mendahului majelis hakim, ya kami optimis gugatannya ditolak minimal NU. dan apakah dengan adanya dari Revalino ini juga sendiri akan mempercepat adanya NO bang? Dari apa? Itu nanti majelis hakim yang akan melihat sejauh mana. Tetapi kalau kami membaca gugatannya, kami yakin bahwa itu gugatannya NO. Kira-kira begitu. Ini kan prematur lah, obscure libel. Obscure itu nggak jelas. Ini kontradiktif gugatannya antara satu dengan yang lain. Satu sisi dia menyatakan bahwa jelas ini hasil hubungan JA itu anak RK dengan LM. Di dalam ganti rugi dia minta 6,5 miliar berupa jaminan anak, pemeliharaan anak segala macam. Pertanyaan saya sekarang, itu kan dalil terkait dengan perwalian hak atas anak, perceraian. Kalau perceraian misalnya si istri misalnya mengajukan perceraian, kan selalu jaminan pemeliharaan anak, kebutuhan anak segala macam. Itu kan, ini kan selalu dia menyampaikan seperti itu. Sementara di positanya, petitumnya, tuntutannya, dia minta tes DNA. Nah, kalau minta tes DNA lu ngapain mendalilkan terlebih dahulu itu anaknya? Ya jangan dalilkan dulu dong, kan gitu. Ini kan kontradiktif. Satu, mendahului lah, prematur bahasanya. Prematur itu dia mengatakan ini anaknya, tapi di sini dia masih tes DNA. Berarti dia nggak yakin dong gitu. Gitu kira-kira gitu. Cukup ya? Langkah konkret ke depannya sendiri dari abang sebagai kuasa hukum dan juga mungkin adakah Kan tadi saya sampaikan langkah konkretnya bahwa kami menghadapi gugatan ini sampai selesai. Yang kedua, bahwa potensi untuk mengajukan rekonvensi buat balik itu akan kami lakukan. Tentunya kita sepakat kita tuntut ganti rekonvensi 100 miliar kepada dia, kan gitu. Soal nanti dikabulkan oleh hakim itu urusan hakim, kan gitu. Tetapi ada hak kami untuk mengajukan rekonvensi karena ada nama baik yang dipertaruhkan di sini. Kemudian secara pidana Bareskrim sampai saat ini berproses di Bareskrim dan Pak RK sudah dipanggil 3 kali. Nah, ini alami, tidak ada di sini karena Pak RK itu mantan pejabat, kemudian kasusnya didahulukan, kemudian kasusnya dia anak emas kan, tidak ada. Kan teman-teman kan lihat sendiri bahwa kasus ini berjalan seperti apa aja, nggak cepat, kan gitu kan. Nanti kalau cepat teman-teman sampai ke wah ini mentang-mentang mantan pejabat kasusnya diprioritaskan. Nah itu jadi curiga lagi. Nah
biarlah alami kasusnya gitu seperti biasa. Kami yakin Barreskrim profesional, sampai saat ini profesional mereka. Kami yakin itu, dan itu sudah dilakukan mereka. Nah bang, sampai saat ini nih untuk Bu Cinta sama Pak RK sendiri kan sekarang lebih banyak sendiri-sendirinya bang. Mungkin kalau untuk di depan umum segala macam. Nggak sendiri-sendiri, nggak ada sendiri. Kita bersama kok. Nggak ada sendiri-sendiri, itu kayak bantah. Ya mungkin karena ibu kan anggota dewan, ya tentu dia sendiri ke pekerjaannya kan, nggak mungkin dampingi bapak kan gitu. Ya yang pasti ada hal-hal yang ibu sendiri, ada yang bapak sendiri, dan ada juga hal yang bersama-sama mereka. Kan dia juga di media kan banyak juga bersama-sama. Oke, Bang, berarti dengan menggugat balik Lisa 100 miliar ini artinya benar-benar menutup pintu damai. Pas gini, damai itu selalu ada, kan gitu. Kan kami sampaikan, lu cabut gugatannya, lu minta maaf, itu syarat kita. Lu cabut gugatannya, kemudian lu minta maaf atas kelakuan, menyampaikan ke publik. Kan ada nama baik yang diberikan. Itu aja yang kita sampaikan. Jadi kita juga nggak tutup untuk apa namanya, kalau dia melakukan itu ya bagus dia menyampaikan ke media kan gitu. Selesai urusannya. Oke. Siap, Ya. terima kasih bang. Oke ya.